Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa berkumpul di Mas Nur TV bersama-sama untuk mengikuti live streaming pada sore hari ini. Dan tema besar pada hari ini adalah, atau tema sore hari ini adalah hubungan industrial yang membahagiakan. Para pemirsa, seluruh sahabat-sahabat, saudara-saudara, rekan-rekan semua yang telah mengikuti live streaming ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas peran sertanya. Jangan lupa bahwa nanti selama live streaming ini dilakukan, para peserta bisa telepon di nomor yang telah disampaikan oleh baik melalui media sosial dan berbagai informasi. Bisa berkonsultasi masalah hubungan industrial atau masalah pekerjaan atau masalah pengelolaan perusahaan kepada pakar kita yang akan berbagi ilmu, berbagi manfaat, yaitu Mas Nur. Dan sebelum kita, seperti yang saya sampaikan melalui video di YouTube dan lainnya, bahwa Mas Nur ini adalah seorang pakar intuisi, praktisi intuisi, seorang life coach, seorang psikolog yang sudah 27 tahun berkecimpung di bidangnya, dan kita bersyukur. Dan untuk itu kita bisa saksikan secara singkat video profil dari Mas Nur. Kami persilakan. Alhamdulillah, demikian tadi profil singkat dari Mas Nur. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, alhamdulillah nih, Mas Sugeng bisa silaturahim nih di Mas Nur TV sama-sama nih, bersyukur banget nih diajak untuk terus ya berbagi bukan hanya manfaat tapi juga berbagi bagaimana kita bisa kebahagiaan dan berbagi senyum kita untuk menghantarkan semua menjadi sebuah kekuatan doa kita. Alhamdulillah, ya puji Tuhan. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin, amin. Mas Nur, ya di tengah kesibukan yang luar biasa dari Mas Nur terutama ya, dan kita sore hari ini nanti akan membahas tentang hubungan industrial yang membahagiakan. Dan sebagaimana biasa, mohon izin Mas Nur kepada seluruh peserta, pemirsa yang sore hari ini bisa berkumpul untuk bersama-sama mendengarkan dialog ringan ini. Jangan lupa bahwa kita dalam mengikuti acara ini tetap tersenyum, kemudian berpikir positif, dan jangan pikir-pikir serius. Jadi kita berpikir santai, tapi insya Allah nanti ada solusi-solusi yang Mas Nur akan sampaikan. Jadi yang ringan-ringan aja ya. Ya betul Mas Nur ya. Dan sebagaimana yang saya kenal pada Mas Nur, bahwa kita nanti perspektifnya itu mungkin di luar mainstream yang ada, jadi lebih kepada kemampuan Mas Nur seorang pakar intuisi, seorang life coach, dari bagaimana mensikapi atau memandang masalah hubungan industrial. Jadi Mas Nur, sebelum kita lanjutkan dialog dengan kita, ini ada iklan yang mau lewat dulu ini Mas Nur, mohon izin kepada para pemirsa, dan saya persilakan untuk tim untuk menyampaikan iklannya, silakan.
Ya, alhamdulillah kita sekarang ini kita dialog ringan ini Mas Nur berkaitan Ya. dengan hubungan industrial. Dan temanya tadi kan sudah kita sampaikan hubungan industrial yang membahagiakan. Mas Nur di luaran secara teori, secara mungkin dari sisi hukum ataupun dari psikologi, biasanya itu ada hubungan industrial yang harmonis, ada hubungan industrial yang damai. Nah ini tema kita di luar itu, nah, tetapi hubungan industrial yang membahagiakan. Nah mungkin dari pandangan Mas Nur, sebetulnya dimaksud dengan hubungan industrial yang membahagiakan, kata membahagiakan di sini itu yang seperti apa Mas Nur? Mungkin bisa disampaikan kepada para pemirsa ini. Ya, nih, Bismillahirrahmanirrahim. Menarik ya bahwa di sore ini dan sadar benar bahwa kita ini bahwa konteks soal pandemi COVID-19 dan kita tahu banget bahwa tidak ada yang perlu dihindari dan tidak ada sesuatu yang mohon maaf kadang-kadang kita ini punya kesulitan. Poin yang pertama, kata membahagiakan tentu bukan hanya sekedar bagaimana kita menunggu. Kata membahagiakan bukan hanya apa yang membuat kita ini jujur, kadang-kadang bisa tersenyum dan nyaman dalam apapun yang kita hadapi. Tetapi kata bahagia di sini, apalagi nanti berhubungan dengan industrial, bagaimana selalu menciptakan. Kita bahagia kadang-kadang masih ditunggu. Kita bahagia kadang-kadang masih karena pujian. Bukan atau karena bahkan, mohon maaf nih, sanjungan. Padahal sebenarnya kata bahagia itu sebetulnya harus diciptakan oleh dirinya sendiri. Nah, bagaimana hubungannya dengan industrial? Sadar benar bahwa yang menjadi persoalan yang paling besar itu bukan persoalan bagaimana kita hanya sekedar menjaga kebahagiaan saja, tapi bagaimana selalu membuat instrumen-instrumen bahagia itu terjaga dengan baik. Artinya, instrumen kebahagiaan itu dengan kemampuan kalau saya sebagai seorang filsafat dan seorang psikolog, ya yang nanti keterkaitannya dengan industrial, poin pertama kita sadar bahwa kita ini tidak bisa sendirian. Kita sadar bahwa kita ini harus saling menghargai oleh siapapun. Bahkan harmonisasi juga terjaga dan harus juga membuat diri kita ini menjadi sebuah kebutuhan. Karena kalau kita bisa menjaga itu semua, sebetulnya kebahagiaan-kebahagiaan dalam sebuah instrumen dari konsep heart, head, dan hand itu pun juga akan terjaga dengan baik. Nah, jadi yang nanti kita akan diskusikan, yang nanti insya Allah ya secara intuisi, saya mau mengatakan bahwa ayo dong, bahwa kebahagiaan itu pasti muncul yang disebut kemesraan. Nah, hubungan dengan stakeholder ya dari keseluruhan industrial itu sendiri ya, hubungan bagaimana kita saling membutuhkan, hubungan bagaimana kita bisa saling yang memberi dan menerima dan disitulah pertumbuhan dalam konteks quote and quote bagaimana kita bisa menghantarkan bahwa disitulah kunci kebahagiaan kita. Ya. Ya. Baik Mas Nur, untuk ini saja untuk kita Mm-mm. mempertajam saja bahwa Mm-mm. sore hari ini para peserta yang atau para ini pemirsa yang bergabung ini ada banyak Mm-mm. ini Mas Nur, ada Oh, dari alhamdulillah. pengusaha, bahkan dari pemilik perusahaan itu sendiri, Mm. ada dari pekerja tentu saja, Masya pekerja, Allah. karyawan, baik dari level manajerial sampai level-level yang ada. Kemudian juga ada beberapa praktisi psikolog juga saya lihat sih di Mm. daftar itu ada. Kemudian ada mahasiswa, ada dosen fakultas hukum dan sebagainya. Pokoknya komplit ya. Ini saja Mas Alhamdulillah, bahwa makasih. ya bersyukur kita ya. Mm. Jadi di dalam yang dalam textbook atau dalam teori itu hubungan industrial itu disebut pola hubungan Mm. antara para pelaku hubungan industrial yang Mm. terdiri dari pekerja atau buruh, Ya, kemudian dari benar. perusahaan, dari pemerintah. Mm. Tujuannya dalam rangka menghasilkan barang dan atau jasa. Mm. Kalau penafsiran atau pemahaman seperti itu kan berarti hubungan industrial itu amat sangat luas. Mm. Sehingga kalau tadi Mas Sus sampaikan bahwa ternyata untuk menjadi berbahagia itu bukan ditunggu, tetapi diciptakan begitu ya Master ya. Benar. Mungkin Benar. kalau dari satu persatu Master ya, Mm. sambil saya menunggu mengajak para pemirsa yang berkenan untuk dialog bersama kita, berkonsultasi, silakan tuh di nomor di YouTube sudah disebutkan ya nomor yang bisa untuk interaktif. Silakan menghubungi mungkin ada persoalan di perusahaannya, bagaimana Insya mengelola Allah. pekerjanya, bagaimana pekerja mensikapi pimpinannya dan seterusnya. Silakan mumpung ada kesempatan untuk live di sini. Jadi kembali Mas Tur, Ya. tentang menciptakan kebahagiaan.
Di sana ada pekerja, ada perusahaan, ada pemerintah yang sebagai stakeholder dalam hubungan industrial ini. Mungkin dari satu dulu Mas, dari pekerja Ya, dulu boleh. ini ya. Ya, bagaimana dia dalam berkontribusi menciptakan kebahagiaan di hubungan industrial ya. Mungkin Iya. kalau izin silakan Mas sampaikan. Ya, nih Bismillahirrahmanirrahim. Sadar benar bahwa kalau kita mewakili sebuah konteks kita sebagai pekerja, ya memang aktivitas dari apa yang kita lakukan itu banyak hal. Kita punya ada 3 potensi yang luar biasa sebagai pekerja. Pertama, ada kesanggupan, di mana bahwa di situ ada terjalinan sebuah komitmen, bahwa poin yang kedua, kita juga ingin menyalurkan benar, selain kita punya yang disebut kesanggupan, kita juga punya pekerja yaitu kemampuan, dan yang terakhir adalah punya keberanian untuk mengambil sebuah tanggung jawab. Dari 3 hal ini, dalam konteks kebahagiaan tadi, tentu semua dilakukan sesuai dengan kapasitas talentnya atau sesuai dengan kapasitas kebisaannya. Kontribusi besar terhadap kesanggupan dan kontribusi besar terhadap, ya mohon maaf, terhadap kemampuan, tentu berusaha untuk ingin meningkatkan kualitas-kualitas pada dirinya. Bekerja bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Bekerja bukan hanya sekedar kita tahu bahwa itu menjadi jobnya, tapi dengan melebihkan manfaat terhadap apa yang kita lakukan, memberikan apapun kontribusinya, disitulah yang insya Allah biasanya akan terjalin, indeks kebahagiaan kita juga akan pelan-pelan meningkat. Bahkan, ada sesuatu yang menjadi menarik bahwa kalau berbicara sebuah keberanian atas tanggung jawabnya, nah disitulah yang menyebabkan kita jadi sadar bahwa keberanian sebagai seorang pekerja bukan hanya berani mengungkapkan sebuah pendapat, tapi keberanian untuk menjalin sebuah komunikasi antar siapapun sekitarnya. Entah itu manajemen itu sendiri, atau secara manajerial, dia juga akan kuasai kemampuan leadership-nya. Nah, kebahagiaan, sekali lagi, selalu diciptakan. Jadi tidak boleh ditunggu. Kalau itu terjaga dengan baik, subhanallah akan lebih mudah. Gitu di Bapak Mas Sugeng. Iya, Ya. iya, iya. Jadi kalau dari pekerja itu dia harus sadar tentang 3 komponen tadi ya, Iya, yang benar. bagaimana dia ada kesanggupan, kemampuan, dan tanggung jawab tadi ya. Benar. Untuk ternyata secara harus proaktif begitu ya mungkin kesimpulannya untuk melakukan Setuju. komunikasi begitu Benar. ya. Oke, itu dari satu pelaku tadi ya yang Benar. sudah uraikan secara jelas tadi ya. Mm. Bagaimana dengan ini pengelola perusahaan ini Mas? Pengelola manajemen atau mungkin owner. Owner ini kan Iya. mungkin ada juga kalau kita jadi owner perusahaan kan pengennya pekerjaannya berkualitas, bisa Iya. menghasilkan yang banyak dan Banyak. memberikan keuntungan. Jadi bagaimana? Apa yang harus dia ciptakan agar dia juga bisa berkontribusi dalam menciptakan hubungan sosial yang membahagiakan? Iya. Benar itu. Kalau sebagai owner, tadi apa yang disampaikan Mas Sugeng tadi, ya tentu bicaranya bukan hanya sekedar apa yang tadi punya kesanggupan dan sebagainya tadi, tapi yang menjadi menarik bahwa ternyata ada beberapa hal yang cukup cukup harus didasari oleh 3V kalau sebagai pengusaha. Pertama, tentu kita punya ya sebagai pengusaha punya yang disebut namanya visi, punya tujuan, punya hasrat, punya ada sesuatu yang ingin diraih. Entah itu sebanyak-banyaknya dalam sebuah konteks bisnis dan menghasilkan sesuatu yang menyebabkan itu berimbas kepada, mohon maaf, sebuah iklim yang ada di dalam usahanya, keinginannya, dan tentunya poin yang kedua, kita juga harus tahu bagaimana kita juga yang kalau punya kesadaran di dalam vitality-nya atau vitalitasnya, kemampuan energi untuk menghasilkan bukan hanya dari sisi keuntungan saja, mohon maaf, tanda kutip, yang berkaitan dengan uang, tapi juga menghasilkan sebuah value manfaat sebesar-besarnya dan seluas-luasnya. Nah, jadi kalau saya ulangi, pertama adalah visi itu sendiri, ya, pasti punya tujuan yang jauh, ya, untuk bagaimana tahu bukan hanya sekedar, ya, majunya sebuah usaha, tapi juga tumbuhnya. Nilai valuasinya juga harus bisa diukur. Nah, yang kedua adalah keterkaitannya dengan visi. Jujur, tentu ya bukan hanya sekedar bagaimana mementingkan usaha ini untung saja, tapi juga punya value, ada nilai-nilai kontribusi manfaat yang lebih luas. Dan yang terakhir, yang ketiga, vitality energy. Energi itu kemampuan dari SDM-nya ada, kemampuan dari bagaimana kapasitas dari manajerialnya ada, bahkan kemampuan leadership itu juga menjadi sebuah kekuatan di dalam kapasitas untuk bisa meningkatkan dari cara pandang kita untuk membahagiakan benar. Oh benar ya, bahwa ternyata kalau pengusaha itu berpikirnya visioner.
bukan hanya berpikir pendek. Nah, kadang-kadang disitulah harus terjadi untuk harmonisasi terhadap komunikasi-komunikasi kita. Begitu, Mas Sugeng. Iya, Ya. iya, iya, Mm, alhamdulillah ya. mm, Sekali lagi ya, para pemirsa semuanya, bagi yang berkenan untuk mengikuti atau berkonsultasi langsung bisa menghubungi nomor telepon yang sudah dicantumkan di YouTube itu. Kemudian juga ini karena kita nanti juga mohon izin nih Mas Tur, kita juga waktunya nggak panjang ini ya. Jadi kita nanti ada keterbatasan mungkin hanya 1 sampai 1,5 jam mm, kepada para pemirsa semuanya, rekan-rekan saya, sahabat-sahabat Mas Tur juga. Eh, Apabila tim Mastur TV ini dinilai bermanfaat, mohon kerelaannya untuk subscribe atau like di YouTube atau kemudian memberikan chat atau komentar terhadap program ini, mungkin di dialog yang akan datang. Apa topik yang akan kita bahas, silakan nanti disampaikan melalui komentar di YouTube ataupun di media-media sosial yang lain. Lanjut Mas Nur, tadi Ya. sebagai pengusaha, sebagai manajemen, dia memang dituntut harus visioner ya. Jadi juga dia harus berkontribusi untuk membuat hubungan industrial yang membahagiakan itu ya. Jadi Ya, benar. tidak hanya sekedar menyalahkan kerja atau buruhnya mungkin ya, Ya. tapi juga mempunyai visioner dan juga bertumbuh begitu ya tadi Mas Ya. sampaikan. Kita belum mengupas secara detail lagi, cuma masuk ke peran pemerintah ini Mas Tuh. Ternyata di dalam pola hubungan industrial itu ada peran pemerintah yang dia harusnya juga mestinya juga bagaimana membuat hubungan industrial itu bisa juga berbahagia. Mungkin sedikit Mas Tur, kalau dari Iya. peran pemerintahnya apa yang harus Jujur, peran pemerintah bukan hanya sekedar ya tahu dan bagaimana memahamkan, tetapi yang kalau buat saya secara ringkas menjadi pendengar yang baik dan memunculkan rasa empati. Peran pemerintah itu menjadi fasilitator yang luar biasa sebetulnya. Tapi yang menjadi menarik bahwa bagaimana menjadi fasilitator yang baik supaya peranan terhadap hubungan industrial yang membahagiakan itu terjaga, terjalin dengan harmonisasinya juga terjaga dengan baik. Artinya, positioning pemerintah adalah positioning bagaimana meningkatkan kualitas sebagai fasilitator, empatinya juga harus kuat. Kata empati itu berarti ada 3. Satu, siap menjadi pendengar yang baik dulu. Jadi, sebuah kesimpulan jangan hanya sekedar apa yang tahu saja, tapi juga ada beberapa hal yang kadang-kadang kita butuh pelajari, butuh dijadikan sesuatu hal perenungan pada pemerintah untuk tahu bahwa kontribusinya juga bukan hanya sekedar, mohon maaf, memerankan sebagai regulasinya saja, tapi juga memerankan bagaimana membuat tingkat kenyamanan terhadap seluruh hubungan industrial itu. Kedua, terkadang pemerintah di dalam konteks rasa empati ini juga dimunculkan bagaimana juga siap menjadi komunikator yang baik. Bicara dalam self-talk atau dalam perbicaraan bagaimana bukan hanya sekedar mendapatkan sebuah solusi, tapi juga memberikan sebuah kesejukan. Artinya kesejukan ini juga pasti keterkaitannya tidak ada yang bicara soal siapa yang benar dan salah, tapi bagaimana untuk mengkonekkan. Artinya Pak, bondingnya sebuah pemerintah itu sebetulnya terhadap hubungan industrial itu menjadi sebuah sarana yang menjadi tujuan yang paling utama. Kata bonding, kata connect, itu bukan hanya sekedar sama yang dipikirkan, tapi melengkapi dari apa yang dipikirkan. Nah, yang nggak kalah penting, sekarang ini doanya Mas Nur dan kita semuanya yang pemirsa ini di rumah, kita ini kadang-kadang yang membuat kita repot, kita tidak bisa menjaga sebuah prasangka-prasangka pada diri kita terhadap hubungan industrial. Karena kita sadar bahwa dengan adanya ya korektor yang luar biasa terjadinya pandemik dan COVID-19 ini, sebetulnya banyak hal yang kita ini harus berubah. Bukan hanya dari sisi konsep pikiran saja, tapi juga cara menempatkan hati. Nah, kembali kepada pemerintah juga sama. Pasti kita doakan pemerintah juga siap menjadi fasilitator kembali, perlu dievaluasi kembali. Ingat, kualitas yang luar biasa yang kita butuhkan dalam hubungan industrial yang membahagiakan adalah konsep empati yang diutamakan. Gitu, Ya, ya, Mas ya. Sugeng. Ya, ya, Hmm. begitu ya Mas Tur ya nanti. Jadi ini rupanya kita ada ini Mas Tur izin. Jadi tadi sudah ada nih peran Hmm. pekerja atau Hmm. buruh, Hmm. kemudian peran manajemen, owner, pemilik atau Hmm. pengusaha atau pengelola perusahaan, kemudian juga ada peran pemerintah. Iya.
Sebelum kita lanjut ke dialog-dialog dengan kita nih, Mas Nur, ini izin ini ada juga iklan nanti yang akan ditayangkan. Pada yang penyampai iklan silakan, silakan waktunya. Apa sih personal branding? Lalu, apa pentingnya membangun personal branding? Bagaimana cara kamu memperkenalkan diri kamu terhadap publik? Jadi buat kamu yang ingin membangun personal branding kamu, kami siap berbagi. Ya, kita lanjut lagi, Mas Nur. Ya, alhamdulillah. Ya, supaya nggak pada tegang, ini para pemirsa tetap dengan senyumnya, dengan pikiran positifnya, dan kita diskusi-diskusi ringan pada sore hari ini di Mas Nur TV ini akan menyampaikan topik-topik yang ringan, tetapi tetap insya Allah nanti di akhir ada solusi-solusi yang bisa diterapkan secara praktis ya. Kembali saya undang kepada para pemirsa yang berkenan untuk bergabung dengan kita di Mas Nur TV ini untuk menghubungi nomor telepon yang telah tertayang di YouTube. Silakan untuk melakukan komunikasi dengan kami apapun ya persoalan-persoalan ketenaga kerjaan. Nah, tentu saja dalam aspek yang intuisi, kemudian dari aspek psikologi, dalam aspek strategi bisnis begitu ya Mas Nur ya. Ya, ataupun strategi untuk pekerja untuk meningkatkan kompetensi ataupun performanya agar lebih baik di masa yang akan datang. Dan seperti tadi Mas Nur sudah sampaikan, ini kondisi kita ini dari yang semula normal menjadi terkena tadi dikatakan Mas Nur adalah korektor terbaik ya berupa pandemi COVID-19 yang kita semua terdampak di seluruh dunia bahkan. Kemudian sekarang ini ada yang disebut dengan pasca pandemi COVID-19 atau disebut dengan masa new normal gitu ya. New normal tentu saja itu semua akan berpengaruh dalam hubungan industrial. Nah, kembali ke topik bahwa sebetulnya kalau konsepnya yang Mas tadi sampaikan, kan hubungan industrial yang membahagiakan itu harus diciptakan. Sehingga kalau diciptakan berarti tidak tergantung pada kondisi begitu ya Mas. Mohon koreksi kalau pendapat saya ada salah ini. Kalau menghadapi masa new normal ini Mas, tadi sudah dari masing-masing pelaku hubungan industrial ini apa yang seharusnya kita lakukan? Mungkin Mas Nur bisa sampaikan kupasannya. Silakan Mas Nur. Ya, yang jadi pelakunya industrial itu ya. Jadi artinya menciptakan sebuah kebahagiaan itu adalah mencoba untuk memilah dan memilih, mengklaster-klaster mana hal-hal yang masih positif, yang masih memungkinkan untuk kita bisa kerjakan, yang masih bisa kita pikirkan dan masih bisa kita rasakan. Artinya, yang sering menjadi sebuah persoalan dalam hidup kita, setiap apapun datangnya ujian, termasuk korektor yang luar biasa ini, ya terkoreksi kita semua. Yang satu hal yang perlu kita ciptakan adalah poin yang pertama, kita benar-benar harus mengumpulkan atau menangkap bahasa hal yang positif terhadap apapun yang bisa kita kerjakan dahulu. Artinya, poin yang menjadi menarik bahwa rasa syukur itu bukan hanya karena apa yang kita syukuri, yang kita dapatkan, tapi apa yang bisa kita kerjakan dahulu itu sudah konteks rasa syukur kita. Kedua, menciptakan rasa bahagia adalah kita masih menempatkan untuk apa yang masih kita bisa berikan kontribusi terhadap, mohon maaf, lingkungan. Dan biasanya, kalau kita sibuk bingung memfasilitasi diri, biasanya justru disitulah kebahagiaan indeks kita turun. Tapi kalau kita berusaha untuk, mohon maaf, memfasilitasi sekitar kita, sebagai pelaku bisnis, sebagai pelaku industri, artinya kita punya kontribusi apa yang ada di, mohon maaf, kejadian kebutuhan customer yang ada di sekitar kita. Nah, justru disitulah kebahagiaan-kebahagiaan kita akan terjaga dan bahkan meningkat.
Dan yang terakhir, nah ini yang kadang-kadang sering lupa nih bahwa sebetulnya kita sadar benar banyak hal pelaku-pelaku kita sebagai pelaku bisnis terutama atau bahkan mungkin kalau saya singgung tentang bagaimana kita punya kesempatan dalam menjaga bisnis kita nggak boleh nih kalau dalam bahasa yang paling sederhana, saya sebagai mohon maaf seorang filsafat, seorang psikolog adalah izin, ada yang kadang-kadang kita ini mengafirmasikan diri kita yang terlalu berlebihan. Mamanya contoh, aduh ini kayaknya tanda-tanda bangkrut nih. Aduh nih tanda-tanda ini, saya udah ini. Nah, justru disitulah yang akan menyebabkan kita juga akan terpuruk, tidak akan terselamatkan dalam konteks jiwa kita. Iya. Oh, ini ada yang mau tadi telepon ini di Mas Gang. Oh Iya, ya, ya. ya silakan. Ya silakan. Silakan. Mohon izin silakan yang bergabung dengan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Mohon maaf bertanya Bapak narasumber Pak Nur, mungkin juga kalau berkenan ke juga Pak Sugeng, bisa nggak? Bisa, alhamdulillah. Iya, terima kasih. Pak siapa namanya? Suhandi, Pak. Pak Suhandi. Iya, Pak Suhandi. Sehat ya, Pak Suhandi? Alhamdulillah, berkat doa kita bersama, Bapak. Barakallah. Yang saya tanyakan, bagaimana mensinergikan antara dua kepentingan yang berbeda, Pak. Jadi kita tahu persis kepentingan pekerja, bahagia pekerja belum tentu sama dengan bahagia pengusaha. Yeah. Juga sebaliknya, kepentingan pengusaha belum tentu sama dengan kepentingan pekerja. Bahagia pengusaha juga belum tentu sama dengan bahagia pekerja. Bagaimana mensinergikan dua kepentingan yang sangat berbeda ini? Masya Allah. Karena bisa bahagia kedua-duanya kalau penegakan hukum itu dalam arti Undang-Undang 13 2003 tentang ketenagakerjaan, hak dan kewajiban mereka yang diatur itu dijalankan betul-betul. Karena di dalam realita, ya Bapak, banyak sekali pengusaha di pengusaha beralasan tidak cukup operasional, sehingga banyak mereka bekerja. Jadi di rumah kan dapat diberikan hak, bahkan ada yang terima gaji dengan negosiasi, ada yang 30%, 40%, bahkan paling maksimal 50 sampai dengan 60% gaji mereka. Nah, ini realita, bahkan ada yang belum sampai saat ini perusahaan perhotelan belum membayar juga datang ke kami, belum juga membayar THR dan gaji 3 bulan, dia mulai Maret. Sebenarnya jelas-jelas itu bertentangan. Ya, cuma kami ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana sinergikan. Mungkin nanti kalau saya berkenan, saya juga bertanya kepada Bapak Sugeng selaku pengalaman hakim CPAI Surabaya, juga hakim ekor. Kalau berkenan nanti sesi berikutnya, Bapak. Oke, ya nggak apa-apa. Iya, ini silakan Mas Sugeng dulu mungkin bisa menyampaikan dulu. Tadi soalnya sudah disinggung soal atau baru nanti saya sampaikan. Ya, Pak Suhandi, terima kasih pertanyaannya dan waktunya bergabung dengan kita. Mohon maaf, Pak Sugeng. Pak Sugeng, nanti ada pertanyaan tersendiri, Bapak. Oh gitu, oke, ada pertanyaan sendiri buat Mas Sugeng. Ini saya dulu ya. Terima kasih. Mas Adi. Terima kasih, Bapak. Sama-sama. Dan salam sehat, Bapak. Waalaikumsalam, salam sehat dan salam senyum semuanya. Wah, ini khusus nih nanti pertanyaan buat saya dulu nih soalnya, maksudnya ya. Jadi silakan. Pertama adalah keterkaitannya bagaimana menjaga hubungan yang membahagiakan itu untuk mensinergikan tadi ya, kalau tidak salah, gitu ya. Bagaimana mensinergikan ya antara pekerja dengan pengusaha. Ya, ada beberapa keterbatasan, kita harus tahu bahwa dari sisi hukum dan sekarang ada beberapa hal. Nah, kata sinergi itu tentu ya bisa digabungkan dengan ya beberapa faktor. Faktor yang pertama, kita sadar benar bahwa kepentingan seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Hadi tadi, bahwa setiap apapun kepentingan, tentu pengen banget semua kan ya, mohon maaf, ingin memberikan sesuatu hal kepentingan itu bukan hanya secara pribadi, tapi juga kepentingan secara organisasi. Kalau dua-duanya itu bisa benar sama sinergisitasnya, keterkaitannya dari usulan, dari apapun yang disampaikan, itu poin pertama adalah kekuatan yang sering disebut namanya komunikasi. Sadar benar bahwa terkadang cara berkomunikasi itu bukan hanya sekedar oral,
bukan hanya, mohon maaf ya, dari perspektif yang disampaikan oleh Mas Nur di sini, dari bukan hanya sekedar oral, bukan dari sisi mulut kita, tapi juga dari sisi hati dan dari sisi ekspresi. Artinya, yang disebut sinergisitas itu adalah keterkaitannya bukan apa mau kita saja, tapi juga bagaimana mau kita ini juga harus dipahamkan. Karena memindahkan otak kita kepada orang lain, ternyata mohon maaf itu yang sulit. Karena sering terkadang cara komunikasi kita bentuknya masih lebih banyak doktrin. Apa mauku, bukan bagaimana penyelesaiannya dan bagaimana menjadi sebuah solusi bersama. Nah, konteks ini biasanya kalau secara hati, secara pikiran, dan bahkan secara perilaku kita belum seimbang, biasanya, mohon maaf, yang muncul jadi kadang-kadang tingkat ego yang dirasakan oleh orang lain. Seperti Bapak tadi, bagus banget tuh dengan menyampaikannya, ya, dengan rasa senang dulu dengan apa yang menjadi, mohon maaf, keterkaitan dengan sinergisitas itu menjadi sebuah kunci yang paling utama. Kunci pertama dalam komunikasi yaitu menggunakan hal, yaitu WTS, ya, waktu, tempat, dan situasi. Waktu, tentu waktu bukan berbicara soal pagi, siang, malamnya, tapi waktu itu adalah yang tepat itu keterkaitannya dengan apa, kalau dalam bahasa komunikasi gini, sama persis seperti kita mau komunikasi dengan istri, sama persis seperti kita komunikasi dengan seseorang. Artinya, kita sadar benar bahwa waktu yang tepat itu bukan apa yang ku bisa, tapi bagaimana dia yang bisa dan kita sama-sama menyesuaikan. Artinya, terkadang kita ini memposisikan siapa aku ketimbang memposisikan apa value manfaatku. Dan itu yang menyebabkan sinergisitas kita juga akan, mohon maaf, jadi turun. Insya Allah ya, selamat senyum kembali. Nah, poin yang kedua, yaitu berkaitan dengan tempat. Tempat, yaitu di mana bahwa kita ini sadar benar, tidak ada yang, mohon maaf, pro sana, pro sini, tapi lebih ke kata membahagiakan, ada beberapa hal yang kalau kita pilih tempat itu, kok bukan hanya sekedar ya, mohon maaf ya, menyenangkan saja, tapi juga memberikan satu hal gambaran untuk kita bisa saling menghargai. Nah, itu adalah entah di luar perusahaan kita atau hal-hal yang berkaitan dengan ya, mohon maaf, tempat-tempat yang membuat kita ini sudah sepakat mendapatkan sebuah kenyamanan. Karena tempat itu kalau secara psikologis mempengaruhi benar cara berdialog, cara untuk menyampaikan. Kenapa? Karena situasi-situasi itu butuh selalu diciptakan. Dan yang terakhir adalah situasi. Banyak hal kita mau berbicara banyak, tapi situasinya, mohon maaf, tidak terbangun dengan baik. Nah, oleh karena itu, ayo dong, dalam konteks sinergi, soal, mohon maaf ya, situasi ini, sadar bahwa kalau dia belum menyadarkan hal-hal yang positif, juga akan jadi sulit. Jadi kalau dalam bahasa intuisi saya, mohon maaf dari psikologi, sinergisitas menjadi bahan yang lebih bagus dan lebih positif. Iya. Oh, ini ada yang mau bertanya kembali nih di apa Mas Sugeng? Ini mohon maaf nih karena Assalamualaikum. Silakan. Salam. Ya. Bahan. Ya, halo. Iya. Iya, iya. Mohon maaf nih karena Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya. Dengan saya Bambang Pak dari Dokter Kapalan Surabaya. Oh, Pak Bambang dari Surabaya. Ya, ya, Pak Bambang apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Insyaallah. Gimana Pak Bambang? Apa yang bisa disampaikan di sini? Apa menanyakan menyambung yang pertanyaan pertama. Jadi ya baik, alhamdulillah kabar baik ini. Jadi apa namanya? Ya. Dari pertanyaan pertama tadi saya ingin menyambung bahwa dengan situasi yang wabah COVID-19 ini, kan sebenarnya dalam konteks hubungan industrial yang membahagiakan, sebenarnya kedua belah pihak ini sama-sama prihatin nih. Bagaimana dalam kondisi prihatin ini tetap saling bahagia itu. Karena terus terang ini kan memukul semua bisnis yang ada di semua sektor termasuk tempat kami ya. Setuju. Bagaimana kami tetap bisa memenuhi kewajiban kepada pekerja, tetapi kenyataannya juga berat. Iya, benar. Dan bagaimana membuat situasi itu tetap dirasa bahagia oleh pihak si pekerja ya dengan kondisi seperti ini. Saya kira itu Pak Nur
Ya. maupun Pak Sugeng. Oh iya. Terima kasih sebelumnya. Makasih. Artinya ya sama-sama. Waalaikumsalam Pak Bambang ya. Subhanallah, pokoknya Pak Bambang banyak sehat terus nih, diberikan kemudahan ya dalam memimpinnya dalam perkapalan ya, dalam perkapalan ya. Jadi Pak Bambang, saya boleh lanjut ya, Mas Sugeng? Iya, tadi masih nyambung dengan ya keterkaitannya dengan apa WTS tadi, waktu, tempat, dan situasi. Ya, di mana bahwa kita sadar benar, dan ini tadi bagus banget Bang mengatakan, aduh, Mas Nur, bahwa kita juga sama-sama prihatin dalam COVID-19. Jadi memang tadi kita sudah sepakati bahwa kata membahagiakan berarti kita menyadari, kalau maksudnya Pak Bambang tadi menyadari loh Mas Nur, bahwa kita ini juga sama-sama prihatin dan tidak ada niatan untuk membuat pekerja atau membuat sebuah industrial ini untuk yakin bahwa kita ini benar-benar ya tidak mengada-ngada situasi yang ada. Makanya tadi yang saya cerita bahwa terkadang memindahkan pikiran kita ini dengan orang lain tidak hanya dengan cukup dialog, tidak hanya cukup dengan hal-hal yang kita sampaikan saja, tetapi juga mulai membiasakan bahwa hal termasuk komunikasi itu bukan hanya sekedar komunikasi keterkaitannya dengan oral tadi, tapi juga ya mengekspresikan. Nah, ada satu hal yang cukup menarik di sini yang kita harus sepakati, bahwa perubahan mega shift di mana bahwa kita ini harus mulai, yang saya pernah sampaikan juga, bahwa manusia itu ya dan perusahaan-perusahaan sudah harus mulai menggunakan mega shift. Harus sekarang mulai kita belajar benar go digital, ya, yang kedua go spiritual, ketiga go empati, dan yang keempat harus mulai yang disebut namanya bagaimana go akhlak. Sadar benar kita semua sudah harus tahu bahwa semua informasi juga harus mulai didigitalkan. Artinya, rasa prihatin kita, kalau kita bisa mengevaluasi pada diri kita, kata digital itu bukan hanya sebuah teknologi saja, tapi kata digital itu analogi-analogi dalam sebuah komunikasi, kita cari titik temu, bukan kita cari perdebatannya. Artinya, diskusi jauh lebih baik daripada melahirkan sebuah konflik. Bagaimana supaya diskusi kita tidak melahirkan konflik? Tadi, kalau dalam sebuah komunikator tadi, kita sadar benar bahwa satu, ternyata nggak mudah ya menjadi pendengar yang baik. Kedua, menjadi komunikator yang baik itu bukan hanya tadi ya cara bicara saja, tapi juga mengatur bahwa kenapa ya kalau dia bicara padahal dia marah, tapi kenapa kok dia bisa mendapatkan sebuah sesuatu yang sejuk dan bahkan bisa memberikan gambaran yang positif terhadap solusi. Nah, salah satunya apa? Ya, kita harus mulai melihat bahwa setiap dialog, setiap komunikasi dimulai dari hal-hal yang menyenangkan dulu, hal-hal yang memang kita harus memberikan reward dulu kepada orang yang ada di sekitar kita. Karena sadar benar, siapapun orangnya, kalau kita bisa berikan reward di situ, hal-hal yang menyebabkan tingkat ego juga jadi tidak naik. Nah, baru yang ketiga, yang tidak kalah penting, nah, dalam sebuah konteks sinergisitas tadi yang keterkaitan dengan pertanyaan pertama tadi, bahwa Pak Sadi tadi juga termasuk Pak Bambang ini, rasa prihatin itu bukan untuk melindungi diri, tapi rasa prihatin ini untuk menjadi pondasi bahwa kita ini sama-sama memposisikan untuk benar-benar, entah nanti mau dari sisi mau diranahkan ke, mohon maaf nih, komunikasi atau sampai ke hukum pun, kalau itu ranahnya bukan untuk mau membuat siapa yang menang dan kalah, tapi membuat bagaimana itu menjadi bagian dari solusi, insya Allah biasanya tidak akan berakhir terhadap konsep hukumnya. Karena konsep hukum itu jalan yang terakhir, kalau bahasa saya, mohon maaf nanti Mas Sugeng yang itu hanya pagar, tapi sebetulnya secara realita dari hati, pikiran, dan perilaku itu kalau bisa disatukan dengan resonansi yang positif, subhanallah. Doanya Mas Sugeng, doanya Mas Nur di sini, termasuk buat Pak Bambang dan Pak Suhadi tadi, ayo dong, yakinkan bahwa yang tertunda-tertunda tadi, ya tidak ada niat untuk menunda, dan sebaliknya, yang prihatin tadi juga bukan untuk hanya sekedar kita mau menunjukkan prihatin saja, tapi justru ingin menunjukkan bahwa kita ini sama-sama, ayo kita cari solusi. Iya, begitu. Sebelum nanti ada beberapa tipsnya dari 4 tadi itu, Mas Sugeng. Iya, silakan. Iya, begitu ya. Jadi ini rupanya Master ini dialognya jadi menegangkan kayaknya. Jadi semua kita pengennya dialog ringan, ini para pemirsa ini rupanya ada persoalan-persoalan, dan kembali lagi seperti yang Master sampaikan.
Karena kita ini konsepnya dialog ringan, kemudian kita tetap tersenyum, berpikir positif, kemudian jangan pikir berat-berat. Meskipun saya yakin tadi Pak Bambang dan Pak Suwandi tadi punya tanggung jawab yang luar biasa besar kepada perusahaannya, sehingga meminta solusi atau meminta saran kepada Mas Nur khususnya. Kembali kepada pemirsa yang lain yang ada permasalahan atau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, mumpung kita ada live streaming dan kita ada pakar di sini Mas Nur yang bisa memberikan tips-tips solusi, bahkan ke tips-tips praktis ya mungkin ya Mas Nur kalau dikehendaki oleh pemirsa. Dan sekali lagi jangan lupa silakan subscribe, kemudian juga kasih like dan kemudian kasih komen ya. Seandainya program ini memberikan manfaat, karena solusi akhirnya atau tujuan akhir dari acara ini adalah memberikan manfaat yang sebesar-besarnya buat semuanya, pelaku hubungan industrial khususnya, dan untuk bangsa dan negara kita tercinta. Kembali lagi Mas Nur, tadi sudah dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi juga sebetulnya sudah disampaikan bahwa ternyata ini kepentingan yang berbeda itu, kalau saya boleh menggarisbawahi ini Mas Nur, itu tidak boleh ditonjolkan begitu ya Mas Nur ya. Benar, peranannya ya. Punya kepentingan yang berbeda. Ada izin Mas Nur, ada perumpamaan itu seperti dua keping mata uang Mas Nur. Jadi dua keping mata uang itu dua sisi yang nggak bisa bersatu. Karena kalau bersatu kan namanya bukan dua keping ya, itu satu sisi. Benar. Nah itu pandangan-pandangan seperti itu mungkin bagaimana menurut Mas Nur ini? Karena ini sekarang persoalannya. Mas Sugeng, mohon izin, ini ada yang nelpon ternyata. Mau tanya Mas Sugeng kayaknya ini ya. Oke, ya silakan. Oh ya, silakan. Iya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sugeng dan Pak Nur yang telah memberikan motivasi tadi atas jawaban saya. Memang pada perdamaian, jadi perdamaian kedua belah pihak yang diharapkan win-win solution yang didapat. Amin. Saya bertanya dengan Pak Sugeng. Silakan. Iya, terima kasih Bapak. Untuk ini yang garis bawahnya kebahagiaan dalam hal hubungan industrial. Jadi tadi dari narasumber yang pertama disampaikan bahwa adanya win-win solution, adanya perdamaian sehingga tidak terjadi konflik. Nah, pertanyaan saya kepada Bapak, selama Bapak jadi hakim PHI di Surabaya, sampai sekarang jadi hakim ad hoc Mahkamah Agung, apakah hal itu sudah dilakukan bahwa bagaimana untuk memberi kebahagiaan kepada dalam posisi yang saling berhadapan? Saya tahu persis bahwa pengadilan tidak akan pernah memberikan putusan, tidak akan pernah memutuskan. Ya, mohon maaf, putus-putus, Bapak. Tidak pernah ada putusan untuk PHI 2004 yang mulai 2005. Putusan yang berbeda pendapat, dalam arti, mohon maaf kalau Bapak satu punya pendapat yang berbeda, itu tidak pernah terjadi sampai dengan Mahkamah Agung. Saat ini pun saya tidak pernah melihat perbedaan pendapat, semua satu suara, satu putusan. Berbeda dengan putusan di Mahkamah Konstitusi, itu beberapa pengujian undang-undang banyak sekali terjadi perbedaan hakim, bahkan ada yang 36, 9 jumlahnya, ada yang 2, 7, itu sering terjadi perbedaan-perbedaan. Tapi saya melihat putusan PHI kasasi itu tidak pernah ada. Dan satu lagi, mohon maaf Pak. Ada perkara yang disepit oleh pekerja, oleh penggugat. Jadi perkara itu disepit menjadi perkara. Di pengadilan tingkat pertama perkara itu ditolak semua gugatannya. Kasasi itu yang 4 menguatkan putusan tingkat pertama, yang 3 mengadili sendiri dengan membuat putusan tersendiri. Lalu oleh pihak yang diterangkan itu berupaya kasasi karena PK masih dimungkinkan adanya PK waktu itu. Sehingga pun adanya PK cukup dengan kasasi. Dilakukan PK. Di PK
yang 2 itu menguatkan putusan PHI, yang 1 mengadili sendiri. Padahal kita tahu persis bahwa ini kan bahwa dibentuknya kamar agar ada keseragaman, sehingga kalau ada keseragaman dan pasti akan membahagiakan para pihak. Tapi satu putusan ini berlainan, bahkan di posisi 1 dengan 1-nya itu majelisnya saya melihat juga yang 4 menang dan ada yang 3 kalah itu tadi. Jadi di mana kebahagiaan itu yang didapat oleh kedua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat. Itu lagi pertanyaan Bapak. Seorang mengharapkan keadilan pada pengadilan. Putusan PHI, yang kedua putusan PHI tidak terima di NU. Lalu yang kalah mengajukanlah kasasi ke Mahkamah Agung. Lama prosesnya sampai dengan 3 tahun. Tahu-tahu turunnya memerintahkan kepada PHI Surabaya untuk memeriksa ulang. Nah ini kan nggak sangat membahagiakan bagi kita. Kan nggak pernah ada putusan Mahkamah Agung memerintahkan kepada tingkat pertama untuk memeriksa ulang. Yang diperiksa, kita tahu persis bahwa hakimnya pasti akan pindah. Atau 2 kali periode akan selesai. Hakim karir memeriksa kembali, nanti pasti akan terjadi perbedaan juga karena hakimnya yang berbeda. Nah, itu saja Bapak. Ya, terima kasih Pak Suwandi, pertanyaannya luar biasa ini berkaitan dengan hukum ini. Jadi ini kita keluar dari konteks, tapi tidak apa-apa. Master saya coba izin Master ya. Monggo silakan. Jadi kita coba jawab saja secara normatif ya Pak Suwandi ya, bahwa tadi Master juga sudah sampaikan ya, mohon izin. Jadi sudah disampaikan bahwa kalau sudah berbicara di pengadilan itu, mungkin di video saya di pengantar sudah saya sampaikan, ujungnya itu adalah kalah dan menang, win dan lose ya, ada yang kalah, ada yang menang, itu seperti itu ya perkara di pengadilan. Sehingga kalau saya pribadi berpendapat bahwa sulit mendapatkan kebahagiaan kalau kita berperkara di pengadilan. Dan yang kedua, bahwa tugas hakim itu adalah memutus perkara dengan pertimbangan-pertimbangan yang disesuaikan dengan bukti-bukti dan konsep-konsep hukum yang berlaku atau aturan-aturan hukum yang berlaku. Jadi makanya pada sore hari ini kita pengen keluar dari mainstream itu supaya hakim ini kan disoroti nggak bikin bahagia. Pasti ada 2 Bapak yang perlu saya sampaikan. Yang menang itu merasa berbahagia mungkin ya, kemudian yang kalah pasti merasa susah. Dan itu yang selalu terjadi. Izin tidak hanya persoalan PHI pasti ya, persoalan di mana saja, pidana atau perdata ataupun militer atau agama, itu juga akan 2 hal itu yang terjadi. Sehingga alternatif penyelesaian melalui pengadilan itu adalah alternatif yang terakhir. Dan kalau saya boleh menambahkan yang Mas Tur sampaikan, bahwa sebetulnya hubungan industrial itu ternyata bisa kok diciptakan kebahagiaan, begitu ya Mas Tur tadi sampaikan. Nah mungkin sore hari ini kita coba membahas lebih dalam tentang itu. Kemudian yang kedua tadi berkaitan dengan pembagian perkara Pak Suwandi, memang ya sebagaimana Pak Suwandi ketahui dan sangat pahami ya, bahwa di PHI itu kan ada batasan biaya perkara 150 juta itu, sehingga dipecah-pecah menjadi beberapa perkara, dan itu memang risiko yang akan dihadapi adalah timbulnya beragam putusan. Mengingat di pengadilan itu punya yang dikenal namanya independensi hakim ya, yang dalam memutus itu dia berhak memutus dirinya sendiri. Tapi kalau berkaitan dengan pendapat berbeda atau dissenting opini, Pak Suwandi bisa cek itu di Direktori Mahkamah Agung, itu banyak yang beda pendapat. Saya juga beberapa kali membuat dissenting opini, bisa di searching lewat sana. Kemudian putusan mengharapkan keadilan, kemudian diperintahkan untuk memeriksa kembali. Itu tadi berkaitan dengan independensi Pak Suwandi. Jadi dalam perkara ini, dalam hal ini juga saya tidak boleh berkomentar terlalu banyak karena itu menyangkut kode etik ya, mohon maaf. Jadi silakan, tapi kembali lagi ke topik sore hari ini bahwa pengadilan itu adalah alternatif paling akhir. Syukur-syukur tidak digunakan. Karena kalau digunakan, nanti saya dan Mas Tur berbahagia kok. Jadi kita senang kalau tidak ada konflik, tidak ada perselisihan.
Begitu Mas Nur. Jadi kita kembali Ya, ke topik ya, kembali ke laptop kalau Betul bilang itu kembali ke laptop. Kita bahas kembali, mohon maaf. Silakan kalau ada yang mau interaktif juga masih dimungkinkan. Kita ada 15 menit lagi nanti waktunya. ya. Jadi Eh, silakan Mas Nur. di situ sih memang hari ini saya bersyukur banget nih dengan perspektif yang berbeda diajak sama Mas Sugeng dari sisi ya hukum, tapi juga dari sisi versi bagaimana tingkat psikologi dan filsafatnya. Artinya kebagian ya tadi kalau berbicara dari ini luar biasa nih hostnya, maksudnya hakim ini kan maksudnya bukan untuk membahas hakimnya, tapi maksudnya membahas bagaimana bareng-bareng obrolan yang ringan bahwa oh menarik ya ternyata bahwa sebuah industrial itu kalau kita boleh jujur itu tidak ada satupun ya sengaja untuk saling melukai, dan tentu sama dalam hadirnya sebuah mohon maaf nih perusahaan entah itu pekerja atau stakeholder yang lain itu sama seperti halnya bahwa sekecil pun daun jatuh pasti ada kepentingan Allah dan kepentingan Allah yang terbaik. Artinya entah itu apapun kita ngelamar, entah itu sebagai pengusaha atau apapun, intinya kalau sudah bertemu bersama, saling sinergi, berarti pasti diawali bukan karena ketidakcocokan, tapi karena kita saling ingin mengisi. Itu poin pertama. Sama seperti perkawinan. Jodoh itu, rezeki itu urusan Allah. Tapi kita ini kadang-kadang mengambil hak prerogatifnya Allah. Artinya, tadi memposisikan seolah-olah bahwa kalau ada yang beda, itu pasti bertentangan. Kalau ada yang tidak sama, pasti akan melahirkan konflik. Padahal yang beda bisa jadi karena memang ada beberapa yang kita butuh dilengkapin. Saya dengan Mas Yuk yang banyak hal yang belum tahu tentang hal-hal yang berhubungan hukum. Kelihatan hebat Mas Sugeng, kelihatan hebat Mas Nur dari sisi pekerjaan-pekerjaannya. Tapi sebetulnya kita ini kelihatan hebat karena segala urusannya saja dimudahkan sama Allah. Kita kelihatan hebat padahal aib-aibnya masih ditutupi Allah. Artinya, kebahagiaan terhadap industrial ini justru bukan bicara soal apa yang menyebabkan kita konflik, tapi apa yang membuat kita ini saling mengingatkan supaya apa? Kalau kita benar-benar berkonsentrasi terhadap senang hati atas kewajibannya, biasanya dengan sendirinya haknya akan terpenuhi. Tapi kalau kita biasanya sudah mulai menghitung terlalu berlebihan terhadap haknya, biasanya saat itu lagi dalam kondisi kewajibannya ada beberapa yang tertinggal. Nah, artinya, ayo mulai hari ini yang perspektif berbeda, hari ini obrolan ringan dengan senyum, dengan bahagia hari ini. Salah satunya apa yang disampaikan oleh Mas Sugeng tadi, bagaimana yuk bahwa persoalan hukum itu persoalan yang paling ujung. Sama. Kenapa perceraian itu dibenci sama Allah? Karena perceraian itu ya, karena yang jodohkan Allah. Sama. Kita dalam hubungan industrial yang membahagiakan, kita ketemu pengusaha, perusahaan ketemu pekerja, itu juga sama. Nggak mungkin Allah izinkan untuk dia bisa masuk di tempat kita. Kenapa dia bisa jadi ya ketua serikat pekerja atau kenapa dia bisa ini? Kenapa itu? Karena kita belum paham termasuk apa maksud dari prasangka Allah yang baik buat diri kita. Nah, ini yang membuat kita menjaga dalam sebuah kebahagiaan dalam industrial. Begitu di apa Mas Sugeng supaya kita bisa tahu banget. Ya, alhamdulillah, Tuhan ya. Terima kasih Mas Nur. Ini gimana ada lagi dari para pemirsa yang berkenan untuk bergabung? Dan Tidak, saya lanjut ini Mas Nur. Gimana Mas? ya, artinya kalau ada yang mau dialog soal bagaimana soal pekerjaan hal-hal yang secara intuisi, nanti insya Allah saya juga akan gunakan intuisinya. Kalau tadi saya lihat memang terutama dari Pak Bambang nih, saya pengen komentar buat Pak Bambang sedikit tuh. Tadi bagus banget kata prihatin itu bukan untuk melindungi diri dari persoalannya. Ketika prihatin itu kita sadar bahwa kita ini dalam kondisi memang kita ini membutuhkan banyak pembenahan. Korektor yang baik adalah COVID-19 ini. Karena kita nggak bisa menghindari. Karena memang ada beberapa yang kita juga harus berbenah diri. Kata berbenah tadi dengan 4 Go tadi kan, dari Go online-nya itu sendiri, dari Go spiritual to Go spiritual itu kalau artinya Go spiritual itu bukan kembalinya dogma agama, tapi kembalinya bahwa kapitalisme sekarang ini lagi dihancur-hancurkan luar biasa. Orang yang hanya tujuan untuk kaya, hanya tujuan untuk, mohon maaf, monopoli. Ini hari ini, detik ini,
semua terkoyak, di mana bahwa kita sadar bahwa ternyata, oh, yang membuat kita hidup industrial itu bukan karena positioningnya, tapi karena kerinduan manfaat terhadap industri-industri kita. Kalau memang kebutuhan masyarakatnya terhadap industri ini memang benar-benar menjadi sebuah solusi, subhanallah, COVID-19 justru menjadi penghantar bagaimana membuat kita ini jadi yakin. Kenapa? Karena kita sekarang UMKM lebih banyak tumbuh daripada industri-industri yang besar. Mohon maaf nih. Nah, padahal sebenarnya masih mungkin industri yang besar juga tumbuh. Nah, ini yang harus kita juga yakini. Begitu juga ini Mas Sugeng, kaitannya dengan ya satu lagi Go Empati. Nah, empati ini berarti apa? Bahwa ternyata industrial tidak bisa kita sendirian. Kita ini harus selalu berkolaborasi. Rasa welas asih, rasa empati itu menjadi bukti bahwa kita ini tidak bisa sendirian. Tidak cukup kita hanya partner yang sudah ada. Tidak cukup kita hanya sekedar apa yang sudah menjadi partner-partner kita. Tapi justru dikuatkan di kolaborasi terhadap industri-industri di antara kita kanan kiri. Mana yang kita harus ya produksi sendiri dan mana yang sebenarnya kita bisa, mohon maaf, berpartner. Bahkan yang terakhir tadi dengan kualitas, bagaimana keterkaitan dengan Go Akhlak. Kualitas empatinya. Ya. Oh, ini ada yang mau tanya lagi nih, Mas Sugeng. Mohon izin. Ya, silakan lanjut saja. Ini mungkin penanya terakhir mungkin ya, biar waktunya ya. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, subhanallah, menarik sekali nih Pak Nur dan Pak Sugeng ya. Iya. Saya ingin langsung bertanya saja Pak, bagaimana caranya untuk memelihara atau maintain kebahagiaan antara ya di hubungan industrial itu antara pengusaha dengan pekerja, karena kan bagaimanapun memang yang diinginkan adalah sebenarnya sama-sama saling antara pekerja dengan pengusaha itu adalah tidak ada niatan di awal untuk saling curiga atau mungkin saling menyakiti. Saya setuju sekali. Namun maintenance apalagi dalam kondisi saat ini ya Pak Nur. Benar. Apalagi kondisi saat ini COVID dan semua pekerja ataupun pelaku bisnis dalam keadaan memang tidak normal, atau saat ini kita new normal ini juga ingin membangkitkan kembali perekonomiannya. Selaku pekerja tentu keinginan kita juga bagaimana caranya agar kewajiban pekerja ini masuk terpenuhi. Keinginannya seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita memaintain atau tips-tips apa ya kira-kira yang bisa kita terapkan ya Pak, agar tidak sampai ke konflik. Karena bagaimanapun dalam situasi saat ini kita rasional banget ya untuk bagaimana caranya biar terus sustainable sustainable usaha kita tetap dan kita juga tetap dalam kesejahteraan yang kita inginkan. Seperti itu Pak. Terima kasih sebelumnya. Iya, nih Ibu siapa? Mohon maaf. Bu Ria dari Malang. Ibu Ria dari Malang, subhanallah. Bu Ria dengan sekarang mohon maaf aktivitasnya apa Bu Ria jadinya sekarang alhamdulillah. Oh, kami kebetulan saya di HRD, kebetulan di HR-nya Koperasi Agroniaga Kebetulan satu koperasi di Malang, Pak. Oh, subhanallah. Waduh. Semoga sehat loh. Nah, karena kalau dari intuisi Mas Nur dari apa yang disampaikan ya Bu Ria termasuk orang yang mohon maaf nih energik ya, bisa diem soalnya orangnya. Jadi, nah itu berarti sudah kebahagiaannya bisa termotivasi buat dirinya. Itu sudah luar biasa. Nah, ini bisa ngasih vibrasi Mas Nur sama Mas Sugeng di sini. Amin ini insyaallah. Amin. Ada lagi yang ditanyakan lagi? Sementara itu. Jadi tips untuk ini ya supaya bisa benar-benar kelangsungan memaintain ini ya, kelangsungan untuk supaya bisa dengan situasi yang sekarang ini ya. Oke. Betul. Ya, makasih. Mau ditutup atau mau dengar langsung? Ditutup aja. Oke, tutup aja. Salam senyum buat semua keluarga. Makasih. Ya. Salam. Silakan Mas Sur, mungkin itu tentang tips-tips itu bagaimana waduh, subhanallah. Bu Ria dari Malang, jauh sekali nih. Iya nih.
Ternyata yang membahagiakan kan tadi sudah suara bapak-bapak dan sekarang ada suara perempuan. Jadi itu juga bagian membahagiakan juga buat subhanallah. Ya. Jadi poin pertama adalah bagaimana ya menjaga, memaintain ya bahwa situasi yang sekarang ini kita sadar nih Mas Nur, Mas Sugeng katanya bahwa kita tidak ada niat untuk saling menyakiti, tidak ada niat saling ya mohon maaf menyalahkan, tidak ada salah untuk membuat atau saling membuat diri kita ini juga akhirnya melahirkan sebuah konflik. Nah, pertama tadi kita sadar benar bahwa kalau kita sadar korektor yang luar biasa adalah COVID-19 atau pandemi ini, kita sadar bahwa ini semua maunya Allah kan belum tentu maunya kita. Tapi maunya Allah pasti yang terbaik. Artinya, kita ini tidak bisa hanya sekedar apa yang kita pikir, tetapi juga kita harus menggunakan bukan hanya sekedar rasio, tapi juga menggunakan rasa. Banyak maintenance dalam kemampuan hubungan kita dalam industrial, khususnya SDM atau sumber daya manusia itu sendiri, itu banyak hal yang membuat kita tidak nyambung kalau kita banyak menggunakan rasio. Termasuk hukum itu adalah rasio juga, mohon maaf. Jadi itu pagar. Tapi ternyata banyak hal yang membuat kita ini nyaman karena kata nyaman itu sudah berbicara kaitannya dengan rasa. Dan rasa itu ternyata, mohon maaf, keterkaitannya dengan hati kita. Pertama, keterlibatan kita dengan Allah. Kedua, keterlibatan kita dengan alamnya. Dan ketiga, keterlibatan dengan sebuah konsep lingkungan antar sesama kita. Nah, di sini, kata maintenance tadi, ya kita tahu bahwa ada satu kalimat yang sangat penting, bahwa setiap apapun kejadian, kita ini satu, bahwa kita harus memunculkan yang disebut aset. Kita sadari, dan aset yang paling besar adalah adaptasi. Manusia atau segala sesuatu dalam industrial, ya manusia dan segala sesuatu yang ada di industrial yang membagian ini, bahwa ayo jadikan bahwa kekuatan aset itu bukan hanya terhadap apa yang tangible dan intangible, tapi kekuatan aset yang disebut di sini adalah aset yang paling besar adalah adaptasi. Setiap industrial yang bisa berhasil itu bukan karena dia besar, unggul, tidak ada saingan, tetapi karena punya kekuatan yang disebut adaptasi. Nah, adaptasi terhadap ya kebutuhan, adaptasi terhadap bagaimana untuk bisa survive, adaptasi terhadap seluruh yang berhubungan dengan keadilan, dan adaptasi terhadap bagaimana menyikapi sebuah daya ya manusia itu sendiri. Kata adaptasi, penyesuaian diri itu sangat bergantung sekali dengan kemampuan ya terhadap potensi-potensi yang kita miliki. Terus terang, ya nggak mungkin Allah sengaja untuk mematikan perusahaan-perusahaan kita. Allah sengaja untuk membuat kita PHK begitu banyak, membuat tertahannya semua uang itu. Tetapi kita sadar nyatanya realitanya itu. Nah, kata realita itu ternyata kita kalau dalam adaptasi tidak semua apa yang kita rasakan itu harus kita analogikan dulu, tapi sadari kita rasakan. Karena banyak persoalan hidup kita yang selesai itu bukan karena analogi-analoginya, tapi yang menyelesaikan itu karena mampu menerima dulu bahwa adaptasi itu menjadi kekuatan yang paling utama dulu. Contoh konkretnya gini Mas Sugeng, contoh semua Bu Ria, masih sangat jarang orang merasakan bahwa ini kuterima atas apapun ketetapannya. Kata menerima bukan berarti nerimo kaitannya dengan kita tidak berusaha, tapi kata menerima bahwa ini pasti ada sebuah hikmah positif terhadap apa-apa setiap kejadian. Kalaupun aku belum tahu hikmah positifnya, minimal tidak menyalahkan. Kalau aku pun belum tahu hikmah positifnya, minimal tidak saling, mohon maaf, menghujat. Tapi minimal kita sadar, positioning dulu, bahwa profiling di klaster-klaster setiap persoalan itu menjadi membuat kita juga jadi mengerti. Oh benar ya, bahwa ternyata adaptasi itu bukan hanya bicara solusi dulu, tapi adaptasi itu bicara menerima dahulu. Nah, yang kedua, yuk supaya menyingkat waktu kita, ada sesuatu hal yang membuat kita ini juga sangat membuat bahagia. Apa itu? Ternyata sadari yuk, bahwa kita dengan adanya adaptasi itu harus juga menyesuaikan yang disebut menyamakan doanya, menyamakan niatnya, menyamakan ya sebuah tujuan yang harus perlu diupdate dan di-upgrade.
Banyak hal, sebuah industrial kadang-kadang visi misinya sudah kadaluarsa. Atau ya bahkan visinya udah nggak apa-apa, tapi misinya mungkin sudah kadaluarsa. Jadi kadang-kadang butuh kita lihat lagi, sesuaikan lagi, diadaptasi lagi. Dan itu mohon maaf terkadang bukan hanya dari sisi pengusaha saja, bisa jadi masukan-masukan dari pekerja. Nah, dan yang terakhir, yang namanya reward punishment itu bukan hanya sekedar memberikan hadiah dan hukuman, tapi yang disebut reward dan punishment itu hanya untuk membuktikan bahwa kita ini terkadang semua yang tidak nyaman. Itu bukan berarti hal yang membuat diri kita ini berhenti, tapi semua yang tidak nyaman itu juga menjadi pembelajar sejati untuk kita tahu bagaimana perubahan-perubahan yang harus kita lakukan. Ingat, masa pandemik ini dalam industrial membahagiakan justru masa di mana jauhi hal-hal kita paham bahwa soal hukum, tapi hukum hanya menjadi pagar. Hukum hanya menjadi pengingat, hukum menjadi edukasi. Jangan hukum menjadi cara untuk hanya sekedar penyelesaian saja. Tapi untuk itu, mohon izin ya Mas Sugeng, tapi ini membuat kita juga sadar bahwa ayo, pasti ada sebuah bagian dari yang membuat kita bahagia dari segala pihak untuk membuat kita juga nyaman. Insya Allah, itu saja Mas Sugeng. Kalau ada yang mau ditambahkan, subhanallah nih. Iya. Luar biasa itu Mas Nur ya. Jadi itu merupakan kata penutup mungkin ya. Jadi ternyata tadi udah disampaikan tentang adaptasi, kemudian juga tadi saya ada sedikit singgung tadi Mas Nur, mungkin mengulang yang Mas Nur sampaikan, mungkin janganlah terlalu berafirmasi yang negatif ya kalau saya. Iya, penegasan negatif bahaya sekali. Ya, tadi Bu Ria sudah sampaikan di awal kita itu pengennya melakukan hubungan industrial yang membahagiakan, tapi di perjalanan kemudian muncul tadi disambung Pak Suhandi kepentingan yang berbeda, lalu itu sudah mulai timbul masalah-masalah. Itu Mas Nur mencoba mengembalikan lagi ke tujuan awal kita, supaya ya kita harus berusaha diciptakan kebahagiaan tadi ya Mas Nur ya. Iya, benar. Tidak terasa kita sudah sampai ke ujung acara ini Mas Nur. Jadi sekali lagi kepada para pemirsa yang telah berinteraksi secara langsung tadi ya, terima kasih atas waktu dan perhatiannya, juga kepada semua rekan-rekan se-Indonesia ini, konon kabarnya lebih dari 500-an orang ini kayaknya Mas Nur yang menyaksikan langsung ini. Subhanallah. Memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Amin, amin. Nanti kalau ada usul saran bisa yang masuk di grup WA itu bisa disampaikan di sana. Sedangkan yang melalui YouTube tolong jangan lupa untuk subscribe, kemudian untuk memberikan like dan komennya. Dan untuk ke depan kalau nanti ada usulan-usulan dari para pemirsa tentang topik yang menarik lagi, silakan untuk dikupas dari sisi perspektif intuisi, kemudian dari sisi psikologi dan seterusnya. Silakan diusulkan kepada kita, karena Mas Nur TV ini akan berusaha memberikan kontribusi yang positif untuk bangsa dan negara dan untuk persoalan-persoalan kita. Kemudian yang 2 minggu yang akan datang, insya Allah, jika Allah mengizinkan, nanti temanya adalah tentang psikosomatis. Ini psikosomatis itu juga bisa juga berkaitan dengan dunia kerja ya Mas Nur ya. Iya, benar. Apa sih sebetulnya? Mungkin secara singkat Mas Nur, untuk para pemirsa ini besok bisa mengikuti juga di insya Allah 2 minggu yang akan datang, tadi apa yang sudah disampaikan, psikosomatis, yaitu penyakit yang disebabkan oleh pikiran. Kalau kita kerja, kadang-kadang tahu-tahu pusing, tahu-tahu mohon maaf emahnya kambung, GERD, atau asam lambungnya naik. Atau bahkan punya penyakit jantung. Padahal kalau diteliti, begitu dicek benar, kok nggak ada ya penyakit yang berat. Tapi rasanya aku jantungnya kok, rasanya aku perutnya dong. Nah, terkadang sampai diperiksa kemana saja nggak nemu. Malah periksanya ke dukun, astagfirullahaladzim. Nah, itu jadi sirik. Padahal itu sebetulnya adalah penyakit disebabkan oleh pikiran. Aktivitas pikiran kita, nahan diri, kayak tadi kalau ada konflik terus nahan, saya benci sama dia, itu ternyata menimbulkan penyakit yang besar. 98% penyakit lebih banyak ditimbulkan oleh pikiran. Subhanallah. Subhanallah, menarik sekali ya. Jadi besok saya undang kembali nih teman-teman untuk bergabung kembali 2 minggu yang akan datang insya Allah dengan Mas Nur untuk bahas tentang psikosomatis. Dan silakan boleh juga ya, nanti ada interaktif ya Mas Nur ya. Oh ya, gabung. Jadi nanti bisa bergabung, bisa bertiga berempat kalau memang Allah izinkan. Nanti kita juga bisa sharing. Pokoknya dengan dipandu nih, makasih banget nih Mas Sugeng untuk terus memandu ya Mas Nur TV untuk bisa memberikan
Luar biasa. Jadi ini tambahan profesi dari Mas Sugeng untuk bisa berdebar nilai manfaat ya, supaya membahagiakan terhadap apapun yang bisa terjadi ini. Kita lakukan ya. Terima kasih seluruh pemirsa yang hadir pada mengikuti live pada sore hari ini. Syukur sama Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Khususnya kepada Mas Dok dan tim, Mas Dimas, Bude Lili dan semuanya yang telah menyediakan semuanya. Tanpa ini semua kita tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Dan sebagai penutup, mari kita sama-sama memanjatkan doa supaya apa yang kita lakukan ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, dan amin. Dan saya mohon maaf jika dalam menyampaikan sebagai host ada salah dari pemirsa dan kepada tim, mohon maaf sebesar-besarnya, dan kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf lahir batin semuanya. Ya, selamat. Amin amin. Apa sih personal branding? Lalu, apa pentingnya membangun personal branding? Bagaimana cara kamu memperkenalkan diri kamu terhadap publik? Jadi buat kamu yang ingin membangun personal branding kamu, kami siap berbagi.